Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita setiap Kamis malam Jumat, bukan Kliwon, membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas hadis yang ke-8 tentang larangan mendiamkan saudara, atau bahasanya apa? Hajar. Hajar yang artinya boikot. Sudah kita bahas kemarin hadisnya dari Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, memboikot, memutuskan hubungan saudaranya. Bahasa kita ngambek, merajuk, ya lo gue en. Kalau anak kecil dulu tiup jari kelingking. Nggak halal kalau dilebih dari 3 malam 3 hari. Artinya ngambek sehari boleh, ya. Yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika ketemu ngelongos, ya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara keduanya yang menurunkan egonya, dia mengalah yang memulai pertama kali salam. Dan sudah kita bahas kemarin bahwasanya di antara dampak buruk mendiamkan saudara lebih dari 3 hari adalah amal kebaikannya tidak diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertahan, tertangguhkan, ya. Karena itulah ini yang harus kita pahami bersama, nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi ada kisah bahwasanya Nabi SAW dan semua sahabat di kota Madinah memboikot 3 sahabat, diantaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, lebih dari 3 hari. Bahkan bukan cuma 3 hari, tapi 50 hari. Nabi SAW pernah juga mendiamkan istri-istrinya. Berapa istri Nabi? 9 atau 11? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Yang benar, dua-duanya benar. Istri Nabi 11, meninggal 2, jadi 9, ya. Selama 1 bulan 30 hari. Maka jawabannya adalah boikot itu ada 2. Yang pertama, memboikot dalam perkara dunia, maka batasnya 3 hari. Ngambek, merajuk, salah paham, ya mungkin ada ucapan kita yang menyinggung pribadi kita tersindir dengan status WhatsApp-nya, ya, sehingga kita mendiamkan dirinya, boleh. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Bukan sunnah, tapi boleh. Karena sifat ngambek manusiawi. Ya, kita tersinggung manusiawi, tapi jangan larut-larut. Udah 3 hari, nanti kembali seperti semula, bersapa lagi, ya. Jangan terlalu diambil hati. Ini dalam urusan dunia. Adapun dalam perkara akhirat, hak Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam maksiat, kita diamkan istri kita yang berbuat kesalahan besar, atau anak kita yang berbuat kesalahan besar, atau saudara kita yang terjatuh ke dalam sebuah dosa besar atau perkara yang besar, maka boleh, meskipun dah harus besar, tapi kemaksiatan, ya, selama ada kaedah-kaedah, tata atau syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Nabi menghajar Ka'ab bin Malik karena perkara akhirat.
Kenapa? Karena Allah perintahkan ya semua kaum muslimin berjihad di perang Tabuk. Tapi Ka'ab bin Malik tanpa udzur dia ya absen dari peperangan, dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam tanda kutip nusyud ya meminta tambahan ya uang bulanan atau misalnya nafkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akhirat, sehingga Nabi mendiamkan lebih dari 3 hari ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini meskipun dalam perkara dunia dan agama boleh lebih dari 3 hari. Tapi ada kaedah-kaedah Pak, tidak sembarang boikot. Saya boikot Ustadz semua bapak-bapak di komplek perumahan saya karena mereka mengerjakan bid'ah. Jawabannya kebalik Pak, bapaklah yang kena boikot. Ya jangan dibalik. Jadi harus ada syarat dan ketentuan berlaku, kaedah-kaedahnya, rambu-rambunya agar kita mengerjakan hal yang tepat. Kaedah yang pertama, dari sisi pihak yang diboikot harus kita pertimbangkan maslahatnya. Apa Pak tujuan boikot? Agar orang tersebut dalam urusan agama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita ternyata diam-diam di belakang kita mengambil pinjaman kepada bank, kita boikot, kita marah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa yang bayarnya, tapi karena dosa. Seandainya kita mampu bayar, Pak, tetap ini perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diamkan. Ya, seminggu. Berharap dengan didiamkan sang istri tadi ya terenyuh hatinya dan kembali bertobat, ngakui salah. Itu yang kita harapkan. Agar yang didiamkan, yang diboikot itu mendapatkan kebaikan berupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita memboikot harus ikhlas karena Allah. Bukan semata-mata karena urusan dunia, kelas pribadi, Pak. Sesama asatidzah ya gara-gara kelas pribadi diboikot. Kenapa? Karena dagangan dia lebih laris daripada dagangan saya. Karena jamaah dia lebih banyak dibandingkan jamaah saya. Karena begini, karena begitu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar ya yang diboikot itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk dari kesalahannya, itu yang diharapkan. Ya, jadi harus ada bahasanya efek jera kepada yang diboikot. Dan seorang yang baik kalau diboikot dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ka'ab bin Malik. Itu kisahnya luar biasa, Pak. Udah datang surat dari Ghassan, Raja Ghassan. Ya, di antara kaum musyrikin di bangsa Arab, termasuk sebuah kerajaan. Ya, di arah dekat Syam sana. Dia kirim surat kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab bin Malik, saya udah dengar berita yang terjadi yang menimpa dirimu. Kok sekejam itu ya Muhammad dan teman-temannya terhadap dirimu? Ayolah gabung sama saya. Saya berikan kau jabatan, saya berikan kau kedudukan yang tinggi di dekat saya." Ini diuji. Kalau kita jadi Ka'ab bin Malik kan, nah kau laju ini. Siapa yang butuh? Kau diam-diami aku. Emang aku butuh sama kamu? Nah, ini pergi. Tapi Ka'ab bin Malik enggak, bahkan dia bakar itu surat. Kenapa? Karena dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dia salah. Dia tuh jago ngomong, Pak. Pinter ngomong. Iya, awalnya mau bohong sama Nabi SAW seperti orang-orang munafikin. "Ya Rasulullah, aku lagi sakit. Ya Rasulullah, aku tidak baca, aku begini, aku begitu." Beralasan. Dan si Ka'ab ini awalnya pengen juga beralasan. Apalagi dia jago ngomong, pintar orasi. Tapi melihat wajah Nabi SAW, gugurlah niat buruknya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya bisa sebenarnya bohong.
Saya bisa mencari alasan agar engkau ridho terhadap saya, agar engkau senang sama saya, agar engkau memaafkan kesalahan saya. Tapi saya nggak mau ya Rasulullah. Saya jujur, saya nggak ada udzur. Kata Nabi, orang ini benar. Tapi tunggulah, ya, tunggulah apa? Tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa keputusannya besoknya? Didiamkan. Ya, bahkan istrinya pun ya disuruh apa? Ya, menjauhinya. Apakah talak? Enggak talak, cukup dijauhi. Ya, tapi Ka'ab bin Malik ini lebih kuat dibandingkan dua temannya yang sudah sepuh, sudah tua. Dua temannya nangis di rumah, nggak pergi ke masjid. Sedangkan Ka'ab bin Malik ini pemuda strong. Dia tetap ikut pengajian, dia tetap ikut sholat, meskipun didiamkan oleh semua penduduk kota. Ya, dia bilang salam, nggak ada yang negur salamnya. Ya, wujuduhu ka'adamihi, bahasa Arabnya adanya seperti tidak ada. Wah, itu berat. Ya, tapi apa? Ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Istri salehah sekali didiamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Diamkan dia, hajar dia di kasur, di tempat tidur. Maksudnya apa? Kasih punggung, Pak. Didiamkan istri kalau berbuat nusyud, buat durhaka terhadap suami, membangkang terhadap suami. Pertamanya nasihat dulu. Nasihat nggak mempan, selanjutnya apa? Didiamkan. Pisah kamar. Ya, mau tidur kita bawa bantal guling ke ruang tamu. Nak kemana? Ya, ini kalau istri yang nggak solehah. Ya, nak kemana? Ruang tamu. Nggak sekalian depan sana. Itu wanita yang kurang soleha. Tapi wanita yang soleha, ada sebuah kisah ya teman saya. Dia hajar istrinya. Besok paginya minta maaf. Maaf Bi, Umi memang salah. Ini yang diinginkan itu kayak gini. Ya, tapi kalau dihajar, dia malah menjadi, kita nggak boleh boikot, Pak. Kalau didiamkan, dia malah menjadi-jadi, ya sudah didiamin. Teman ini apa jarang ngaji, kita diamin aja. Akhirnya dia berteman dengan teman-teman lamanya, nggak pernah ngaji lagi. Ya, malah kembali kepada masa dulunya. Ngerokok lagi, ya apa isbal lagi, nggak sholat lagi, main musik lagi, gara-gara sikap kita yang sembarangan memboikot. Jadi harus punya apa? Harus punya pertimbangan maslahat kepada pihak yang diboikot. Diharapkan dengan diboikot ada efek jera sehingga dia kembali kepada kebaikan. Sehingga dari sini kita dapat kesimpulan yang memboikot tuh harus punya power. Suami boikot istri, orang tua boikot anak, ya, atau misalnya guru boikot murid. Kalau yang sekiranya tidak bisa memberikan power, ya, yang masa bodoh peduli amat, ya, boikot ini nggak ngaruh, dia tetap berada dalam kesalahan dan keburukan, maka tidak disyariatkan yang namanya hajar. Ingat tadi ya, harus ikhlas, bukan karena hawa nafsu, bukan faktor like dislike, bukan faktor kebencian, bukan faktor hasad, iri, dengki, ego pribadi, emosi sesaat. Ya, ini diantara hal yang harus kita pahami, dan ikhlas ini berat dalam masalah boikot. Yang kedua, mempertimbangkan maslahat pihak yang memboikot. Kenapa kita boikot Ustadz Fulan di media sosial? Khawatir karena syubhatnya. Itu boikot tuh. Ya, di media sosial muncul video Ustadz misalnya ahli syubhat. Ya, Ustadz AS ahli syubhat. Jangan ditonton. Di antara keburukan zaman now media sosial, kita mulai berani, Pak. Kita sok-sok tangguh. Dulu pengajian tanpa media sosial, kita dengar Ustadz ngomong kayak gini, sami'na wa ata'na. Tapi gara-gara denger sana, denger sini, nah Ustadz, cak mana Ustadz ini? Nah, kau dulu ngaji, taunya Allah di atas aras, udah. Allah di atas langit. Udah bertahun-tahun kita pegang kaidah itu. Hanya karena potongan video semenit 2 menit, kita goyah. Jadi namanya syubhat, boikot. Udah nggak usah denger Ustadz ahli syubhat tadi.
Ya, berhati-hati dari keburukan. Contoh, teman kita selalu ngajak kita kembali kepada jalan yang sesat. Dulu teman dekat kita hijrah, dia enggak. Dan dia enggak suka hijrah kita. Dia berusaha keras agar kita kembali kayak dia. Dia datang ke rumah kita, kemudian dia selalu nelpon kita, ngajak kita minum lagi, ngajak kita ngefly lagi. Tok-tok, Assalamualaikum, boikot dia, nggak usah buka pintunya, nggak usah jawab salamnya. Kenapa? Karena menjaga maslahat diri kita. Kita boikot karena kita cinta kepada diri kita, dan jangan ngerasa ngerasa oh nggak mungkin saya kena, ya kenapa, kena syubhat dan semisalnya, enggak. Ya, banyak kisah-kisah muridnya para ulama, murid terbaik malah menjadi pendiri Mu'tazilah. Ya, Wasil bin Atha, yang saking pinternya bisa khutbah tanpa huruf ro. Dia ro-nya agak cadel bahasa kita, ya bedegot. Afwan kalau yang ada, ya aku juga mantan dulu mah itu. Ya, waktu SMP. Itu saya dulu waktu SMP pernah mau dijadikan pembaca undang-undang. Tapi gara-gara saya nggak bisa huruf R, Pak, saya diambil jabatannya. Nah, ini gara-gara nggak bisa ngomong R, mau dibully oleh teman-temannya. Disuruh gantiin khotib, misalnya berhalangan, maju, dan tanpa persiapan dia bisa khutbah tanpa huruf ro, Pak. Padahal ro itu huruf yang sering kita sebut dalam bahasa Arab. Contoh kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, ada ro-nya, nggak bisa. Mengkaruniakan, ada ro-nya. Mengenjukkan, nah baru nggak ada ro-nya. Ya, anugerah kita ubah jadi karunia, masih ada. Nikmat baru, kan kalau kita kan mikir-mikir dulu. Ini spontan, pinter, Pak. Tapi apa? I'tazala dari majelisnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Gara-gara syubhat. Ya, ini diantara kaidah-kaidah memboikot. Jadi nggak sembarangan, Pak. Dan sebagian orang pun beda maslahatnya. Mungkin si orang ini menempuh metode boikot, tapi orang yang lain mungkin menempuh metode taklif. Taklif itu lembut, ya, bersikap lemah lembut, bersikap ramah sebagai bentuk ya kebaikan. Jadi intinya beda uslub, beda gaya cara menasehati. Itu hadis yang ke-8, alhamdulillah. Jadi intinya nggak boleh kita diam-diaman lebih dari 3 hari kalau dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, agama, maka boleh. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah urusan pribadi dikait-kaitkan kepada agama. Ini banyak terjadi. Ya, clash masalah pribadi sebenarnya. Cuman dia tuh kayak gini. Ya. Itu pendapatnya tidak benar dalam fatwanya dan sebagainya, padahal kelas pribadi. Ya, padahal kelas pribadi. Wallahu taala a'lam. Hadis yang ke-9. Kebaikan adalah sedekah. Hadis yang ke-9, ya, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis Bukhari. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ma'ruf ini adalah segala hal yang memberikan kebaikan, segala hal yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik ucapan maupun perbuatan, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Dan ma'ruf, kebaikan itu dari kata uruf. Apa arti uruf? Uruf, kebiasaan, adat istiadat setempat. Dan inilah yang menjadi standar kebaikan, Pak. Dari mana tahu baik? 2 hal. Yang pertama syariat, yang kedua adalah adat setempat. Misalnya saya lihat santri saya berdiri di atas meja sambil loncat-loncat. Nah, turun. Kau ini yang benar baik. Ini bukan hal yang baik. Kata-kata Pak Ustadz, mana Al-Quran, mana hadis yang mengatakan berdiri di atas meja adalah sesuatu yang bukan kebaikan? Datangkan dalilnya. Iya. Jitak kepala anak itu. Kenapa jitak? Mana dalil yang mengatakan jitak tidak
Diperbolehkan. Jadi Pak, baik buruk itu tidak hanya terbatas pada syariat, tapi pada adat setempat. Terkadang sesuatu yang perbuatan yang bagi kita itu tidak baik, di tempat yang lain baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, di tempat lain bahaya. Contoh, pegang kepala. Di Arab Saudi pegang kepala tanda cinta. Oh. Cobalah kau di Pasar Prabu pegang kepala uang. Iya, bisa kena pukul Pak. Kenapa? Karena urufnya beda. Lain padang, lain belalang. Kalau kita kan biasa pukul pantat, pak, apa kabar bro? Gitu. Di Arab Saudi kepak, masuk pidana Pak. Dibawa ke kantor polisi. Kenapa? Pegang, bokong dan semisalnya. Jadi kita harus paham bahwasanya kebaikan ini tidak hanya pada Al-Quran dan Sunnah, tapi pada kebaikan setempat. Mungkin ya di sebuah etika, contoh misalnya duduk di atas meja. Saya punya 2 guru. Ya, ada guru yang belajar di Libya, ada guru yang belajar di Arab Saudi. Guru-guru yang belajar di Libya itu kebanyakan guru-gurunya dari Mesir, Aljazair dan semisalnya, yang merupakan hal yang biasa duduk di atas meja Pak. Jadi saya kadang lihat tuh guru karena terpengaruh oleh guru sebelumnya, dia ngajar sambil duduk di atas meja. Ya, karena menurut adat setempat itu biasa. Tapi bagi teman-teman guru-guru yang belajar di Arab Saudi, wah itu adab yang kurang bagus itu. Ya, kenapa? Karena beda kultur. Karena itulah ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah uruf namanya. Saya Ustadz Taufik, Ustadz Hidayat, ya pernah pertama kali ke Jember, ya nyari rumah Pak RT. Tanya sama bapak-bapak, ya pernah saya ceritakan ini. Ya, di mana Pak rumah Pak RT? Oh di sana. Oh di sana Pak ya. Tiba-tiba mimik wajahnya berubah, marah. Sampai niki ya pakai peci santri, tapi kok tunjuk pakai jari telunjuk, piye toh bahasa kita gitu. Oh maaf Pak, kami dari Sumatera, kami baru ke sini, kami nggak tahu harus kayak gini, yang nuwun sewu nggih itu gitu. Ya, jadi nggak boleh, nggak sopan pakai ini. Ya, jadi nggak sopan pakai jari telunjuk, nonjo ini. Bagi kultur di sana. Sehingga kebaikan bisa menjadi fleksibel, ya tergantung ke tempat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetap syariat nomor 1 ya. Kalau ada sebuah hal yang dianggap sudah biasa tapi melanggar syariat, tetap tidak jadi pembenaran sebuah kebaikan. Kebaikan adalah sedekah. Apa maksudnya? Maksudnya kebaikan terkadang punya pahala sebagaimana pahalanya sedekah. Allah itu karim Pak. Seandainya yang bisa sedekah hanya orang-orang kaya, niscaya orang-orang kaya bisa borong pahala. Tapi Allah berikan sedekah pahalanya bagi orang-orang yang tidak punya harta, banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kecil, ya kecil-kecil tapi cabai rawit. Kata Nabi SAW, wa yu'inur rajul ala dabati fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu orang naik ke atas kendaraannya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak perlu Pak ya. Naik motor sini dibantu naik motor. Apa dia kau nih? Karena tidak butuh bantuan. Tapi zaman dahulu unta Pak. Saya pernah sekali naik unta, tinggi sekali, Masya Allah. Wajar orang butuh bantuan kalau mau naik unta, apalagi kalau untanya sedang nggak mau menderum pun butuh bantuan. Kalau saya enak, masih ada pegangan kayu di atasnya, kadang orang-orang nggak ada. Jadi kata Nabi, membantu orang naik kendaraannya sedekah, padahal nggak keluar sepeser pun. Membantu mengangkat barang di atas kendaraannya pun juga sedekah. Ya, sebagian kita mungkin ada orang yang sedang masukin kardus ke mana? Ke mobil. Ya kita bantu, Masya Allah, teman di jalan. Oh Pak, saya bantu Pak. Iya silakan Pak. Ya. Kemudian sudah selesai. Oh makasih Pak ya. Iya sama-sama. Dia pergi. Datang orang, Mas, kardus saya mana Mas?
Tadi diangkut sana, subhanallah itu kado saya mas. Ternyata dia batu pencuri. Enggak ya. Selanjutnya adalah al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik, Pak. Siapa di antara kita yang nggak bisa ngomong semangat ya? Saya percaya insya Allah kamu bisa. Ini ucapan-ucapan yang bagus, Pak. Anak soleh, anak pintar. Kenapa anak kita nakal? Mungkin karena doa kita. Dasar anak nakal. Karena itulah Allah kabulkan doa kita. Ya, kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang sederhana. Terkadang lihat Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, seorang ulama luar biasa, ahli hadis, ahli sejarah, punya kitab Syiar A'lam An-Nubala yang tebal. Kenapa beliau menjadi seorang ahli hadis? Karena ucapan yang baik dari gurunya. Tulisan kau nih cak tulisan ahli hadis. Iya, wah senang Imam Az-Zahabi. Dia semangat menjadi ahli hadis. Tulisan kau nih cak tulisan dokter. Wah, aku dipuji oleh guru. Padahal senderan, tidak terbaca kau nih. Ya, cuman kan pakai bahasa yang baik, Pak. Apa dia cacing kepanasan? Dia ngedown. Ya, biasakan ucapan-ucapan yang baik. Imam As-Sudais hafizahullah taala, Imam Masjidil Haram. Ya, kita kenal dengan ya suara beliau semuanya. Di antara sebab beliau menjadi imam setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, doa dari ibunya. Ibunya ibu yang solehah. Ya, dia sedang nyiapin makanan untuk tamu suaminya. Ya, ini sudah kecil, ini namanya anak-anak nggak paham, dia ambil pasir atau tanah, dia datang, dikirakan kayak ibunya nabur-nabur gitu ya. Dikiranya sama. Ya, ini udah masanya, wah kayak gini-gini. Dilihat ibunya, marah ibunya. Tapi yang keluar darinya adalah ucapan yang baik. Pergi kau Sudes, semoga Allah jadikan kau imam Masjidil Haram. Nah ini Pak, ucapan-ucapan yang baik. Ya, banyak ucapan yang baik menjadi motivasi. Siapa tahu kita jadi kenal hidayah mungkin karena satu ucapan. Ada seorang ustadz, ya dia ngisi di Roja Palembang kemarin, ya kemudian dia ngisi di sebuah kota, ya di sebuah kota di luar kota Palembang, tempat yang mungkin agak baru ya, dakwah sunnah, di sana ada pengajian. Kemudian setelah dia kajian didatangi seorang bapak. Pak Ustadz, saya ini kenal dakwah ya perantara Pak Ustadz. Salah satu ucapan yang mungkin sederhana Pak, pengertian ibadah. Si Ustadz mengatakan ibadah, kata Ibnu Taimiyah, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ya, ibadah adalah segala hal yang Allah cintai dan ridhoi. Itu Pak Ustadz yang jadikan saya mau belajar agama dan kenal hidayah sunnah. Cuman sepotong kata Pak. Bisa jadi pujian kita, bisa jadi ucapan semangat kita, motivasi kita, inspirasi kita menjadi hal yang luar biasa bagi hidup seseorang. Jadi jangan abaikan yang namanya ucapan-ucapan yang baik. Kemudian wa kullu khutwatin yahtuha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju salat itu sedekah. Wa yumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Lihat ya, di jalan ada batu bata tergeletak, kita singkirkan. Itu kata Nabi pun sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang bersenang-senang dia di surga, mondar-mandir di surga karena sebatang pohon yang dia singkirkan yang menghalangi jalan kaum muslimin. Luar biasa. Padahal kata Nabi, imatatul adza anit thariq itu adna syu'batil iman. Cabang iman yang paling rendah. Itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan, cabang yang paling rendah, keimanan saja bikin kita masuk surga, apalagi cabang-cabang keimanan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, fakullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Ucapan subhanallah nggak nyampe 1 menit Pak, ucapan subhanallah, alhamdulillah, ya wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu kata Nabi sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah.
Bahkan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dek jangan, ya yuk sholat, jangan lupa baca Quran. Ucapan yang sekedar itu, ya itu termasuk sedekah. Dan ada lagi sedekah yang insya Allah bapak-bapak sukai ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Berhubungan badan pun sedekah pak. Ya ini diantara luar biasanya Islam. Luar biasanya Islam. Bahkan tabassumuka kita bahas fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja nih. Yang tidak membutuhkan ya otot-otot wajah yang banyak. Cuman kayak gini. Ya, itu sudah sedekah. Bahkan ada sedekah yang paling mudah. Saya sering tanya sama santri, sedekah apa yang paling mudah? Dia bilang senyum. Enggak, senyum tuh masih butuh perbuatan, Pak. Masih harus kita langkungkan ya bibir kita sehingga terbentuklah senyum di sana. Tapi ada sedekah yang paling mudah, lebih mudah dibandingkan senyum. Ada yang tahu? Apa? Iya. Wa yumsiku 'anis syarri fa innaha shadaqah. Tidak mengganggu orang lain. Enggak ngapa-ngapain, Pak. Kita senyum enggak, negur enggak, tapi enggak ganggu orang lain, itu sedekah. Bisa baik kita tegak udah ini. Ya. Tapi kita paham nih nak sedekah gitu. Kita bisa jailin dia, kita bisa ganggu dia, usilin dia, tapi kita memilih untuk menahan diri dari mengganggu dirinya, itu sedekah. Luar biasa Islam, Pak. Karena itulah hadis yang selanjutnya kita bahas tentang kebaikan-kebaikan kecil tapi yang itu bernilainya luar biasa, yaitu diantaranya adalah hadis yang ke-10. Wa an Abi Dzarrin, dari sahabat yang mulia Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena betapa banyak kecil-kecil cabai rawit. Gara-gara hal yang kecil dia dapat kebaikan yang besar. Apa Ustadz? Lotre? Enggak. Ya, tapi banyak. Contoh tadi, menyingkirkan gangguan. Naik motor ada batu bata, lempar gini aja, tendang dikit saja. Atau ya singkirkan sampai ke dia ke got misalnya, itu sudah bikin kita masuk surga kalau Allah terima. Seorang pezina, tahu zina ya, bagaimana dosa zina ini bahaya sekali bapak-bapak. Ada kisah ahli ibadah 60 tahun, ahli ibadah. Kita kenal sunnah mungkin baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada yang 60 tahun. Ada yang umurnya 60 tahun tapi kenal sunnahnya 59 tahun. Maksudnya umur 59 baru kenal sunnah, baru setahun, Pak. Ini 60 tahun beribadah, tapi dia tergoda dengan seorang wanita, berzinalah dia 6 hari. Di hari kiamat, ibadah 60 tahun dibandingkan 6 hari lebih berat. Ya, apa zina 6 hari? Zina 6 hari, Pak. Hilang ibadah 60 tahun. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi meninggalkan sang wanita dalam keadaan dia jauh dari rumahnya, dia kelaparan, seorang musafir, dia mendapatkan hadiah ya sepotong roti, Pak. Ketika dia sedang lapar-laparnya mau makan, dia lihat 2 anak kecil ya yang sedang tengah kelaparan juga, dia meminta roti dari orang tersebut yang juga lapar. Cuma dia mikir-mikir, ya sudahlah, dia belah 2, bukan setengahnya untuk dia, setengahnya bagiin, tapi dua-duanya dikasih, setengah rotinya dibagi. Kemudian tak lama dia meninggal. Allah kemudian timbang tadi 60 tahun ibadah dengan 6 hari zina, lebih berat 6 hari zina. Tapi ketika 6 hari zina ya, kemudian dipotong lagi, ditimbang dengan sepotong roti, tapi lebih berat apa? Sepotong roti. Kalau gitu aku ke diskotik bawa roti. Enggak, bukan kayak gitu, Pak. Ini belum tentu diterima. Menunjukkan betapa tadi parahnya apa? Parahnya zina, tapi juga diantara keutamanya adalah sedekah di saat kita sangat membutuhkan. Ini orang-orang yang bertakwa, Pak. Sedekah lagi kaya biasa. Tapi sedekah sedang BU butuh uang, dia butuh uang,
tapi dia pilih sedekah, itu luar biasa. Jadi jangan remehkan ya sekecil apapun kebaikan. Ya. Nah, wanita pezina yang berzina setiap malamnya seorang butterfly night diampuni karena kecil-kecil cabai rawit. Memberi minum kepada seekor anjing yang haram dimakan. Anjing yang kalau kita disebut kita marah. Ya, meskipun dipelesetin anjay dan semisalnya. Anjing yang kata madhab Syafi'i liurnya adalah najis mughalladah, kelas berat, dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Gara-gara kecil-kecil tadi tapi cabai rawit diampuni Allah, masuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada bainal masyriqi wal maghrib, atau ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada orang, kata Nabi, dia ngomong biasa, dia bicara, dia celoteh, nongkrong, ngobrol. Yang obrolan itu dianggap biasa-biasa saja. Ucapan itu yang dianggap nggak ngaruh. Ucapan-ucapan itu dianggap ini kan cuman basa-basi. Tapi kata Nabi, gara-gara ucapan yang dia anggap remeh-temeh tadi, kecil tadi, tapi itu cabai rawit, dia masuk neraka sejauh timur dan barat disebabkan oleh ucapan itu, Pak. Apa contohnya? Banyak ucapan kufur. Ya, ucapan kufur, bersumpah demi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, cius miapa. Ya, demi bapak aku. Ya, demi Nabi SAW, ini nggak boleh. Atau mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang ya yang beragama ya kafir. Kita bilang selamat ya berzina, itu aja nggak boleh, Pak. Ini selamat ya kau menuhankan, menjadikan apa? Selamat ya Allah punya ya anak. Ini kan bahaya. Ucapan ini menggetarkan langit dan bumi. Kita dengan bilang selamat, suka, ya hari kelahiran anak Tuhan dan semisalnya, ini bahaya, Pak. Atau ucapan-ucapan yang lain, oi kalau bukan karena kau tak tertolong aku nih. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya. Biasa kita ngomong kayak gitu kan, kalau bukan. Seharusnya kalau bukan karena Allah, kemudian pertolongkan kau wahai Pak Satpam, mungkin komplek kita kan kecurian. Kalau bukan karena Allah, kemudian pertolonganmu Pak Dokter, mungkin anakku tak tertolong. Ini boleh. Dan banyak contoh, diantaranya adalah mengatakan, oi demi Allah kau ini pasti masuk neraka. Ini bahaya, Pak. Oi kau ini bejat nih, tidak mungkin diampuni wong cak kau ini. Kebalik, kita yang tidak diampuni khawatirnya. Ini kan ada kisahnya, ya, dan bukan pembahasan sini kan. Insya Allah udah belajar banyak tentang masalah akidah, meskipun akidah terus Pak ya di merojaah terus. Jadi kata Nabi, la tahkiranna, jangan remehkan. Ya, karena banyak yang kecil-kecil cabai rawit. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin, meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah manis, mungkin cuman senyuman. Ya Masya Allah, ternyata jamaah kajian Anwar ini orangnya ini ramah-ramah, suka senyum. Ya padahal saya nggak dikenal. Akhirnya gara-gara kecil-kecil tadi dia menjadi istiqomah, Pak. Si anak SMA tadi. Gara-gara senyuman kita dia ngaji. Dan ngaji dia semangat mondok di Al-Madinah, promosi. Iya. Kemudian 3 tahun di sana dia bagus nilainya, prestasinya, lanjut studi di STDI Imam Syafi'i Jember. Di tengah-tengah studi dia terima di Madinah sampai S3. Jadi S3 karena senyuman seorang bapak-bapak jamaah Masjid Anwar. Kecil-kecil cabai rawit, Pak. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun, karena kita nggak tahu betapa indah pengaruhnya kepada orang lain. Ya. Karena Allah nggak lupa dengan yang kecil. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sekecil dzarrah, pasti dia akan lihat balasannya. Ini konsep kita. Kita jangan remehkan kajian cuman sekali sepekan, sedekah cuman 1000, atau status WA kebaikan yang cuman
sedikit, jangan remehkan. Cuman share-share cuman sedikit, atau nasihat kepada teman kita cuman sedikit, karena Allah nggak akan melupakan itu semua. Sebagaimana wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat keburukan sebesar dzarrah akan lihat balasannya. Jangan remehkan, cuman lihat lihat sedikit, cuman minum sedikit, cuman absen kajian sekali sedikit, cuman ngejek teman sedikit, cuman makan harta haram 1000 dan semisalnya, karena Allah akan melihat itu semua. Dan zarrah kata para ulama artinya semut kecil, Pak. Semut kecil itu namanya zarrah. Jadi zarrah itu sesuatu yang paling kecil. Ada yang menerjemahkan atom, tapi ini terjemahan yang kurang tepat karena di zaman Nabi belum kenal dengan atom, partikel, kenapa lagi tuh? Nggak kenal zaman Nabi. Zarrah itu adalah sesuatu yang kecil. Ada yang bilang semut kecil, ada yang bilang debu, Pak. Coba debu ditimbang, semut kecil ditimbang, timbangan kita nggak bergerak saking kecilnya, ya. Dan jangan pernah remehkan yang kecil. Bukankah sesuatu yang besar berasal dari yang kecil? Ya, nggak ada yang langsung zina, Pak. Nggak ada yang langsung minjem uang langsung ratusan juta. Semua berawal dari yang kecil. Ya, awalnya kepoin dulu, kemudian add friend, kemudian DM Instagram, minta nomor WA, kemudian WA dan seterusnya, baru. Ya, atau awal-awalnya mungkin minjem 1000, 2000, 5000, 10.000, kemudian misalnya. Ya, jadi setan itu mainnya cantik. Nggak langsung to the point, tapi dia dari yang kecil-kecil. Karena itulah kata para ulama, ada sebuah patah syair mengatakan la tahkiranna shaghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Bukankah gunung yang besar berasal dari kerikil-kerikil yang kecil? Bukankah banjir berasal dari tetes-tetes kecil? Kita lihat sebuah batu tebok lubang gara-gara tetesan air yang kecil yang terus menerus. Bukankah kata para ulama, tali untuk membawa kapal itu berasal dari benang-benang yang kecil yang dipintal menjadi banyak. Jadi jangan remehkan yang kecil. Ya. Ada konsep Pak, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak ada karma dalam Islam. Kita pernah belajar kimia, Pak. Ya maaf kalau ada anak IPS di sini. Ya, sama-sama bagus IPS IPA. Cuman yang belajar IPA itu ada belajar kimia hukum kekekalan energi. Apa itu bunyinya? Energi masuk sama dengan energi keluar. Begitu juga konsep kehidupan, Pak. Energi masuk sama dengan energi keluar. Kita keluarin 100, balik kita ke 100, Pak. Kebaikan kita berikan 100, kembali ke kita 100, meskipun dengan wujud yang berbeda-beda. Kita sedekah 1 juta, kembali 1 juta itu kepada kita, meskipun bukan dengan bentuk uang 1 juta, mungkin dengan ramahnya istri kita, dengan prestasinya anak kita, dengan dimudahkannya kita ke pengajian, dengan fisik yang sehat. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, Pak. Tidak ada. Kecil-kecil cabai rawit. Di antaranya dalam hadis ini adalah wajah yang memesona, memandang senyummu yang manis, memesona. Kenapa? Dengan senyuman. Kata para ulama, senyuman itu mashatul malak, sentuhan malaikat. Karena itulah karakter Nabi adalah seorang yang banyak senyum. Kata Jarir, ma hajabani Rasulullah mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Nabi itu kalau melihat saya selalu tersenyum. Kenapa? Karena senyum bisa menular. Senyum itu kan bahagia, Pak. Kita senyum sama orang lain, orang senyum. Orang yang awalnya dirundung sedih, dirundung duka, dirundung nestapa dan semisalnya, nelangsa, dia lihat senyum kita, dia jadi tersenyum. Ini kata Nabi kebaikan yang sangat luar biasa. Wa ahbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang kau tanamkan di hati seorang muslim. Kita menghibur yang sedih menjadi bahagia, yang menangis jadi yang tertawa. Itu amalan yang paling the best, Pak.
Bahkan kata Nabi, Nabi menemani urusan seseorang, bantu orang lain lebih dicintai dibandingkan iktikaf di masjid Nabi sebulan. Iktikaf di masjid Nabi. Masjid Nabi itu 1000 kali Pak daripada sholat di masjid Anwar ini. 1000 kali. Ya, balik-balik umroh tak sholat lagi. Wah, ngapa? Oh lah banyak aku 1000 kali. Enggak. Ya, itu pahala, keutamaan, kewajiban mah tetap jalan. Ya. Ya, jadi itu lebih Nabi cintai dibandingkan apa? Karena membantu orang yang lagi kesulitan, kita bantu. Kita bahas hadisnya mungkin minggu depan tentang masalah ini, ya. Jadi Pak, penting untuk bermuka manis, ya, bermuka cerah, berwajah seri-seri, banyak tersenyum, ya. Apalagi Nabi SAW pernah ditegur, ya. Belum bunyi di atas ini, ya, belum ya, baru bunyi, ya. Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak. Ini dalil Al-Qur'an bukan buatan Nabi. Di surat Abasa. Apa arti Abasa? Bermuka masam. Nabi ditegur Allah, "Kenapa kau enggak bermuka manis ya Rasulullah? Kenapa kau justru bermuka masam?" Ya, kepada siapa insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan sedikit, ya. Jadi Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa. Bermuka masam, enggak bermuka manis. Padahal di hadapan seorang sahabat yang dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Dan luar biasanya Pak, beliau itu seorang yang buta. Buta nggak bisa ngelihat, nggak bisa bedain Nabi senyum atau enggak. Ya, nggak tahu Nabi berseri-seri atau masam wajahnya. Tapi Allah tahu. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam dan berpaling. Anjahul a'ma, ketika datang seorang buta yang pengen belajar agama, ditolak karena Nabi punya tamu-tamu besar tuh. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya, ya, bermuka manis ini. Sehingga Nabi ketika yang jumpa dengan Ibnu Ummi Maktum, ya, wahai sahabat, ya, yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak bermuka manis. Pak, kita nggak bisa nyenangin manusia dengan harta kita. 1000, senang orang, udah habis. Ya, kata Nabi, innaka lan tasa'un nas bi amwalikum. Ya, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian nggak bisa menyenangkan, ya, semua manusia dengan harta kalian. Sedekah 5.000, senang semuanya. Aduh, habis uangnya. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa menyenangkan manusia dengan, ya, tanpa batas, dengan wajah yang manis, senyum yang indah, dan juga akhlak mulia. Karena akhlak mulia nggak kenal kuota, Pak. Akhlak mulia, aduh habis, maaf ya, akhlak mulia aku habis. Sekarang aku bicara akhlak yang nggak mulia, nggak bisa. Senyum juga nggak bisa, maaf Pak, kuota saya habis. Ya, jadi ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Jangan pasang wajah seram. Boleh wajah kita seram tapi senyum. Ya, jangan kita sengaja memasang wajah seram, wajah galak. Kenapa? Sudah ngaji Pak Ustadz. Ya, karena saya sudah kajian, saya punya jenggot wibawa, seorang ahli ilmu, seorang yang menuntut ilmu agama. Enggak kayak gitu. Nabi tadi kita bahas, orang yang suka tersenyum dan seterusnya. Ya, jadi jangan kita sombong Pak dengan status ngaji kita. Ya, karena kita nggak tahu akhir kehidupan bagaimana. Bisa jadi orang yang kita galakin, yang kita masemin, ya, yang kita sangarin, yang kita garangin itu nanti lebih mulia dibandingkan kita. Ya, hendaklah kita senyum, ramah, dan bersikap tawaduklah. Meskipun PR kita semua Pak, memang ini bukan PR jamaah semua, PR bahkan kita, ya, yang diamanahi untuk memberikan ilmu pun kadang, ya, sangar, kadang,
ya jarang tersenyum kecuali kalau ditegur dan semisalnya. Ya, semoga Allah ampuni kita semua. Hadis yang ke-11. Kita ambil sedikit ya. Karena berkaitan masih dengan kecil-kecil cabai rawit. Wa anhu, dan darinya Abu Dzar radhiyallahu anhu juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqah, jika engkau memasak kuah, maksudnya daging, Pak, bukan kuahnya aja. Ya, daging berkuah. Ya, kaldu, ya sop ayam, apa lagi? Ya, dan semisalnya sop daging atau soto ayam dan seterusnya. Kata Nabi, fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetanggamu, maksudnya berikan kepada tetanggamu. Nabi nggak bilang kasih paha atas. Ya, Nabi nggak bilang kasih bagian yang paling banyak ya dagingnya. Dalam hadis yang lain, ya nisa al-ansar atau ya nisa al-muslimat, wahai ibu-ibu, kata Nabi, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan remehkan kebaikan kepada tetangga kalian, walau firsina syah, meskipun dengan kaki, sepotong ujung kaki kambing, Pak, cuman kaki, cekernya aja. Bahasa kita, kuah ada ceker satu. Jangan remehkan tuh kebaikan. Artinya apa? Kecil-kecil cabai rawit. Bisa jadi ini sangat dibutuhkan oleh tetangga kita. Nah, jadi ini kita bahas masalah tetangga. Lihat bagaimana Nabi bilang perbanyak kuahnya. Artinya kalau ngasih kuah pun sudah alhamdulillah. Kalau kita kan enggak, Pak. Kapan ngasih tetangga? Kalau masakan kebanyakan, enggak habis kasih tetangga daripada basi. Beli buah-buahan banyak, nggak habis, sisanya daripada busuk, lebih baik kasih tetangga. Artinya kita hanya ngasih tetangga sisa-sisanya saja. Ustadz, kecil-kecil cabai rawit. Ya, enggak gitu juga tapi ya. Siapa tetangga? Sudah pernah kita singgung sedikit tetangga siapa? Ada yang mengatakan 40 rumah, Pak, ke depan, ke belakang, kanan kiri, itu tetangga. Ada yang mengatakan yang dengar azan masjid dari masjid yang sama. Tapi sekarang nggak berlaku ini, Pak, karena sangat luas sekali jangkauannya. Bahkan saya kadang samar-samar kedengaran azan dari Masjid Al-Madinah. Ya, ini kayaknya santri yang azan. Ya jauh tuh, 3 menit kalau naik motor atau 2 menit kalau ngebut. Ya, kedengaran. Ini nggak berlaku kenapa? Karena sekarang sudah pakai speaker. Sekarang sudah ada pengeras suara. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Sehingga ini nggak berlaku. Ada yang mengatakan sholat jamaah di masjid yang sama. Ya, di masjid yang sama sholat jamaah itulah tetangga. Tapi yang lebih tepat tidak ada definisi tertentu, kembali kepada adat istiadat setempat. Ya, disunahkan yang lebih dekat pintu rumahnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya. Saya punya 2 tetangga, aku cuman punya makanan 1, kasih ke siapa? Kata Nabi, ila akrabihima min kibaban, kepada yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Ya, dan tetangga itu punya 3 level. Level pertama tetangga muslim kerabat, karena di zaman dahulu itu, Pak, biasanya komplek itu kerabat, kanan kakak, kiri adik, di depan ya sepupu, belakang keponakan gitu kalau di zaman-zaman dahulu. Termasuk orang tua saya di Kayu Agung, Pak, sedepanan rumah bapak, ya depan jalan tuh seberangnya rumah ibu. Jadi kalau saya kecil dulu enak, Pak, kalau buka puasa Ramadan, buka puasanya 2 kali. Ya, sudah makan di sini, pindah ke sebelah. Nah, kalau tetangga seperti ini, maka pahalanya 3. Yang pertama, pahala memberikan hak kerabat silaturahmi. Yang kedua, hak muslim berbuat baik pada muslim. Yang ketiga adalah hak tetangga. Yang kedua nih yang sering tetangga muslim, bukan kerabat, punya 2 hak, hak tetangga dan hak muslim.
Yang terakhir adalah tetangga kafir, Nasrani, Yahudi dan semisalnya pun dapat hak, Pak, yaitu hak tetangga. Ibnu Umar pernah masak-masakan sengaja dibanyakin dikasih kepada tetangganya yang Yahudi. Sebagian murid-muridnya sedikit protes. Lu kok dikasih? Kan dia nggak agama Islam. Ditegur oleh Ibnu Umar, tetap dia punya hak untuk bertetangga, ya. Apa saja hak-haknya atau beri hadiah yang seperti apa? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, ya. Insya Allah paham semua, Pak, ya. Karena sering senyum bapak-bapak di sini. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah tidak ada, Pak, ya. Insya Allah tidak ada. Itulah kecil-kecil cabai rawit. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, Pak. Bisa jadi itulah yang nyebabin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk neraka, waliyazubillah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.